Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang seperti ini biasanya pekerjaannya dua. Kalau melanggar ketentuan Allah dengan mudah itu. Pertama, awas. Ini yang diancam oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan lebih duluan dibanding orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini duluan nih, gak banyak orang tahu. Ini duluan masuk neraka. Dan nerakanya yang paling dalam, keraknya. Pernah bikin nasi liwet? Kalau keraknya itu yang paling gosong kan? Ini yang paling gosong nih. Paling gosong. Ya, ini ancamannya tinggi. Siapa mereka? Golongan munafiqun. Golongan munafiqun. Buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Keraknya. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, jika Anda menemui, mendengar atau melihat, menyaksikan orang-orang sengaja memanipulasi ayat-ayat Allah, diputarbalikan ayatnya, atau sengaja diingkari, sudah tahu benar kemudian ditinggalkan, yustahza'u bi, atau sengaja mengolok-olok atau memprovokasi, itu semua bisa jadi tingkat paling tingginya supaya orang menjauh dari Allah. Contoh, bapak orang munafik namanya disepakati oleh para sejarawan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu disebut dengan Abul Munafiqin. Para sejarawan menyebutkan itu bapaknya orang munafik sebumi. Ya, dan di akhir hidupnya bahkan dilarang oleh Allah, Nabi dilarang oleh Allah untuk menyolatkan jenazah itu. Di lisannya mengaku beriman. Itu kalau sholat sabnya pertama. Depan Nabi senyum-senyum. Senyum, nyapa, proposalnya bagus-bagus ke Nabi. Ini banyak nih sekarang ya Allah, umat begini. Tapi di belakang Nabi memprovokasi, menghambat dakwah Nabi disampaikan kepada kaumnya. Ini Muhammad ini cuma pemecah belah saja, Muhammad cuma cari muka saja, Muhammad begini. Dihambat orang supaya tidak belajar dengan Nabi Muhammad. Dihambat orang supaya tidak kemudian mendatangi Nabi Muhammad. Dihambat orang supaya tidak mendapatkan kebenaran dari risalah Nabi Muhammad SAW. Yang paling dahsyat itu Nabi masih berlaku baik, berharap mau kembali, didoakan, tapi pilihan jalan itu diikuti. Pilihan jalan Abdullah bin Ubay bin Salul diikuti, nggak mau kembali dia. Begitu kemudian yang paling dahsyat ini datang, dia mengatakan, ya Rasulullah, masjid sudah penuh. Bagaimana kalau kemudian kita bikin masjid lain aja supaya terpisah bagian-bagiannya? Kata Nabi, bagus juga ya. Padahal di belakang dia kumpulkan pengikutnya, dia katakan, Muhammad itu punya markas, kita akan punya markas juga. Dia bikin masjid lain namanya Hiran. Bukan masjid, tapi tempat untuk makar kepada Nabi. Maka turun perintah dari Allah, hancurkan itu karena itu bukan masjid. Bukan menghancurkan masjid, hancurkan tempat itu karena itu bukan masjid. Ketika mau meninggal pun masih ingin menampakkan dekat dengan Nabi, pengen ditengok. Dalam sakitnya anaknya datang, Abdullah ini, Abdullah anaknya soleh. Jangan hukumi munafik satu orang itu untuk seluruh keluarganya, belum tentu. Jangan bully orang yang tidak sama sifatnya. Ya, maaf, Abu Jahal itu luar biasa buruknya, tapi anaknya Ikrimah itu luar biasa, jenderal yang sangat hebat di dalam perang dan pembela Nabi nomor 1 di antara bagian-bagian sahabat. Nah, ketika Abdullah datang kepada Nabi, katakan, ayah saya sakit ya Rasulullah. Nabi kasih kemudian air, nih balik ke bapakmu suruh minum. Datang kemudian kepada bapaknya, bawa dilemparkan. Apa Muhammad ini cuma cari muka saja di hadapan saya? Wah, setia naik. Tapi ketika dalam sekaratnya dijenguk oleh Nabi dan para sahabat, dia tidak ingin menampakkan keburukannya pada Nabi. Bahkan di hari akan wafatnya pun, dalam sakaratul maut, dia berkata kepada Nabi dan para sahabat saat itu, ingin menunjukkan kehebatannya. Ya Rasulullah, mohon kalau engkau berkenan bisa memberikan jubah luar untuk menutupi aku saat akan wafatnya. Umar sampai keregetan. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku, kupanggal kepalanya saja. Kata Nabi, jangan ya Umar, karena orang ini nampak dia orang-orang baik. Orang gak banyak tahu isi hatinya. Kalau kemudian kita hukumi buruk, jadi fitnah di kalangan banyak orang. Itu rumus dari Nabi.
Jangan ya Umar, cuma jubah kok nggak apa-apa, pakaiin aja. Begitu dipakai kan sudah meninggal mengenakan jubah Nabi, tapi turun ayat untuk melarang Nabi menyolatkan jenazahnya. Dilarang oleh Allah. Jangan sholatkan, la tusalli ala ahadin. Jangan sholat dari salah seorang pun di antara golongan munafik. Dan ketika ayatnya turun, hukumnya berhukum umum. Ini menunjukkan akan ada lagi orang seperti itu di masa-masa setelah Nabi Muhammad SAW. Tadi itu Abdullah bin Ubay bin Salul, hidupnya begitu kolokan, wafatnya mengesalkan. Nah, kalau disebutkan umum, maka kaidah dalam asbabun nuzul, kaidahnya berkata demikian: al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu akan berlaku dengan keumuman lafaz, bukan sebab khususnya. Di sifat munafik itu, sifat nifak itu akan terbawa di setiap masa. Anda akan menemukan, makanya disebutkan tandanya oleh Al-Quran. Untuk orang baik, ayat kedua sampai kelima Al-Baqarah. Orang-orang yang ingkar 6 sampai 7, tapi munafik 8 sampai 12 tandanya. Ada yang di depan Anda baik-baik memuji, di belakang menjelek-jelekan. Sekarang banyak. Ada di depan Anda menyayangi, yang di belakang kemudian menjerumuskan, banyak. Ada yang di depan Anda seperti orang baik, di belakang kemudian mencela Anda, banyak. Maka diturunkan ayat ini untuk mengajak sadar lagi, ya, bukan untuk menjatuhkan hukum vonis, tidak. Makanya kita doakan. Makanya saya sering katakan begini, saya mendoakan orang-orang yang mencela, ya, atau misalnya menjelek-jelek, saya doakan supaya kembali. Dan sudah cukup setan menjadi musuh yang paling bahaya buat kita. Jangan cari musuh yang lain. Ya, kalau ajaran saya seperti itu, saya ikuti. Kita jangan mencela, kita jangan kemudian merusak, jangan melakukan fitnah. Siapapun yang menyakiti, kita doakan kembali kepada jalan-jalan yang baik. Siap insyaallah? Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.